yang tentunya pengerjaannya dilakukan oleh ahlinya, seorang empu. Bagaimana mengetahui keris tersebut awan atau otentik? Kita teliti dari segi gandiknya ini tadi, reliefnya, relief singonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Salam budaya pelestari Tosan Aji Nusantara. Kali ini saya akan membabar sebuah keris. Apa yang dimaksud keris owahan dan keris larasan? Karena banyak yang belum memahami tentang apa itu keris larasan dan keris owahan. Keris owahan yaitu keris yang dirubah dari bentuk aslinya. Jadi saya ulangi, keris owahan adalah sebuah dapur keris yang dirubah dari bentuk aslinya. Salah satu contoh, keris brojol dirubah menjadi keris berdapur damar murup, atau keris brojol yang awalnya gandiknya polos dirubah menjadi berdapur nogo siluman atau nogo rojo, atau keris yang awalnya brojol luk lurus diubah menjadi luk tiga. Jadi intinya keris owahan adalah keris yang dirubah dari bentuk aslinya. Karena mungkin permintaan pasar yang terlalu banyak, sedangkan dapurnya sangat langka, itu banyak yang merubah pakem keris atau ngowahi dapur keris yang awalnya keris lurus, dapur brojol, dirubah menjadi keris damar murup, atau yang awalnya keris brojol, keris lurus dijadikan berdapur panjih kemanten atau laler mangeng. Dalam dunia pusaka, dunia hobi, khususnya di dunia Tosan Aji, kula memberikan masukan atau saran kepada teman-teman, kepada saudara sehobi, janganlah kita merasa tertipu atau merasa dikecewakan dengan rekan kita, karena yang kita dapatkan harusnya kita mencari keris berdapur damar murup, ternyata keris owahan yang asalnya brojol menjadi keris damar murup luk satu. Yang penting kita nikmati saja sebuah seni. Sing penting duwe pusaka seneng, dapur api, termasuk pakem masih pakem, ya layak dikoleksi. Meskipun dari beberapa penikmat esoteris, keris owahan menghilangkan sisi esoteris keris tersebut, karena pada waktu dulu empu membuat keris tersebut diiringi dengan sebuah doa, sebuah lelaku. Bagi penikmat esoteris, keris owahan menghilangkan esoteris dari yoni keris tersebut. Jadi ya kudu pinter-pinter, kudu teliti nih kulon jenengan dalam memilih sebuah pusaka atau sebuah dapur keris, dari segi materialnya, dari segi riciannya, atau keris
berdapur lurus, keris berdapur brojol diolah menjadi keris Naga Siluman. Karena dapur Naga Siluman yang otentik, original, tidak ada perubahan sama sekali, begitu langka, dan permintaan pasar semakin banyak. Nah, disitulah para oknum ngowahi atau merubah sebuah dapur keris, merubah dari bentuk pakemnya yang awalnya lurus dirubah menjadi laler mangeng, panci kemanten, keris berdapur damar murug. Kalau keris larasan atau melaras sebuah pusaka keris, yang dimaksud dengan keris larasan adalah yaitu keris yang korosi, keris yang sudah keropos, yang sudah tipis, atau keris yang sudah rusak. Biasanya keris-keris seperti ini saya dapatkan dari lokasian yang sudah tidak terawat, dari pemiliknya tidak merawat sehingga terkikis korosi, menjadi tipis, dan sebagian ada yang saya dapatkan gonjonya hilang. Jadi melaras sebuah pusaka adalah memperbaiki pusaka tersebut. Pusaka yang sudah rusak, yang gonjonya hilang, dikasih gonjo, dicarikan bahan. Kalau kita memperbaiki pusaka kepada ahlinya, kepada seorang empu, maka akan dicarikan bahan sesuai dengan material kita tadi, mesti aji. Jadi gonjo sama bilanya itu dicarikan dengan material yang sama. Gonjonya hilang, diperbaiki, yang korosi, yang tipis menjadi bagus lagi. Jadi melaras sebuah pusaka keris itu dibolehkan untuk merawat sebuah peninggalan leluhur kita, merawat peninggalan orang tua kita yang awalnya rusak, diperbaiki supaya dari segi aksesorisnya terlihat bagus. Gonjone hilang, dikasih gonjo, yang awalnya tipis diperbaiki, yang tentunya pengerjaannya dilakukan oleh ahlinya, seorang empu. Agar apa? Dikerjakan sesuai pakem, dari segi riciane, dari segi material besine, itu tadi, itu yang dinamakan keris larasan. Malah disarankan, dianjurkan untuk merawat sebuah pusaka yang awalnya rusak, bagaimana kita perbaiki. Kita carikan warangka yang bagus, yang cocok dengan bilahnya. Itu yang dimaksud melaras sebuah pusaka, melaras keris yang awalnya rusak menjadi bagus kembali, agar bisa dinikmati dari segi pamornya, dari segi aksesorisnya, keindahan keris tersebut. Bagi penghobi keris yang mencari keris-keris Naga Siluman atau keris-keris yang dapurnya langka seperti panci penganten atau keris berdapur laler mangeng, harus teliti lagi bagaimana caranya membedakan keris itu owahan atau otentik, tidak ada perubahan sama sekali. Contoh, ini contoh antara bila
dengan relief yang terdapat di gandiknya, itu materialnya biasanya sama, material sama. Itu bisa kita teliti, kita bisa amati dengan kalau kita memakai kaca pembesar. Memakai kaca pembesar, kita lihat pori-pori besi tersebut sama enggak dari jenis materialnya, relief tersebut dengan bilah yang atasnya ini tadi. Kalau kita teliti dalam memilih sebuah pusaka, kita mencari sebuah pusaka, terutama sekarang banyak orang yang mencari keris Naga Sosro atau keris berdapur Naga Siluman atau Singo Barong itu tadi. Bagaimana mengetahui keris tersebut awan atau otentik? Kita teliti dari segi gandiknya ini tadi, reliefnya, relief singonya, bilahnya atau material besinya. Kalau kita pakai kaca pembesar, kalau pori-porinya sama dengan atasnya, saya pastikan keris yang Anda miliki otentik, asli, tidak awan atau originalnya, bukan keris gandik polos dirubah menjadi Singo Barong. Kalau kita amati, kalau kita teliti dari segi gandiknya, reliefnya, materialnya sama dengan bilahnya, saya pastikan koleksi jenengan otentik, keoriginalannya. Intinya, jangan kita putus asa dalam memilih sebuah pusaka. Jangan merasa keblondrok, jangan merasa tertipu, karena ilmu itu mahal. Anggaplah dengan perjalanan waktu, dengan ambillah pengalaman dari peristiwa kejadian tersebut. Jangan merasa kecewa, jangan merasa keblondrok. Yang penting buatlah pelajaran agar kedepannya kita lebih teliti lagi, agar kita lebih hati-hati lagi dalam memilih sebuah pusaka. Karena pada dasarnya sangat sulit sekali kita membedakan keris awan. Kalau dikerjakan oleh orang yang profesional, ahlinya, hampir 99% kula jenengan tidak bisa membedakan mana keris awan dan yang otentik original sepuh. Kalau pusaka tersebut dikerjakan oleh ahlinya. Intinya nikmati saja dari sisi aksesorinya. Jangan merasa tertipu, jangan merasa kecewa, anggaplah sebuah pelajaran agar kedepannya kita lebih teliti lagi dalam memilih sebuah pusaka yang kita minati. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang keris larasan dan keris awahan. Keris yang diperbaiki, yang keris yang sudah rusak dilaras agar kembali bagus lagi, dan keris awahan, keris yang dirubah dari bentuk aslinya. Begitu sedikit yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.